Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Dapat saya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan untuk sukacita di malam Natal ini. Bapak Ibu, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita malam ini, amin. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala tentunya untuk kesempatan pelayanan di malam Natal ini. Mungkin sejenak kita lupakan dulu hal-hal yang sedang kita persiapkan untuk menyambut Natal ini. Nastar, putri salju, daging kunyuk, tino ransak. Ya Bapak Ibu, kita lupakan dulu dimensi itu dan kita fokuskan hidup kita malam hari ini untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya memperhatikan di dalam Alkitab bahwa kelahiran Yesus juga melibatkan beberapa pribadi. Kalau kita kembali kepada peristiwa Bethlehem secara dekat, maka berita besar atau berita kesukaan itu juga melibatkan manusia di dalamnya. Saya sebutkan saja ada Maria, ada Yusuf, ada para gembala domba, dan ada para majus, Bapak Ibu. Tentu Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Para tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian kita lihat nanti sebentar, adalah mereka yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan misi ilahi bagi kita, saudara. Apa misi ilahi? Keselamatan. Amin. Tuhan tidak bekerja sendiri, Dia bekerja bersama-sama dengan pribadi-pribadi yang mempersiapkan diri dan dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara dan saya malam ini adalah pribadi-pribadi juga yang mempersiapkan diri untuk menyambut kelahirannya. Saya ingin ingatkan begini kepada Bapak Ibu sebelum saya masuk lebih jauh, bahwa berita Natal bukan berita yang murah. Amin. Berita Natal bukan sekedar. Tidak salah dengan pohon Natal ini Bapak Ibu, tidak salah dengan lilin-lilin, tidak salah dengan semua persiapan konsumsi yang kita buat. Tetapi jangan kita menukar esensi dari Natal itu dengan hal-hal yang sifatnya jasmani semata. Saya melihat tema tadi, Natal adalah perubahan. Bukan perubahan secara jasmani. Bukan hari ini belum ada ini, nanti Natal berikut kita adain ya. Nanti Natal berikut kita buat lebih baik. Nanti Natal berikut kita bikin baju yang lebih bagus. Bukan itu. Tetapi bagaimana sebuah perubahan memaknai Natal itu yang sebenarnya di dalam saudara dan saya. Mungkin besok itu akan menjadi tema khotbah dari Bapak Gembala bagi saudara dan saya nanti. Kita akan melihat pribadi yang pertama Bapak Ibu, yaitu Maria, yang kemudian kita kenal dengan Ibu Yesus. Saya membaca sedikit latar belakang dari Maria. Maria dalam bahasa Ibrani dikatakan Miriam. Ayahnya bernama Yoakim, ibunya bernama Hana, dari suku Yehuda keturunan Raja Daud. Maria dilahirkan di Nazaret, dibesarkan dalam keluarga yang saleh. Yang berikutnya, pada usia muda, Maria ini dipilih oleh Tuhan untuk kemudian rahimnya menjadi wadah bagi misi ilahi bagi saudara dan saya. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal, satu-satunya,
supaya kita diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat pribadi daripada Maria, dikatakan dia dibesarkan dari keluarga yang mengasihi Tuhan. Dari muda Maria hidup di dalam kekudusan. Kita tahu bahwa semua yang terkoneksi dengan surga adalah mereka yang bisa menjaga kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu. Malam ini saya lihat ada orang tua dan juga banyak anak muda. Hari-hari ini kalau kita bicara tentang kekudusan, kekudusan menjadi berita atau sesuatu yang sangat mahal hari-hari ini Bapak Ibu. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu malam hari ini, Maria bukan hanya kudus, tetapi dia memilih untuk hidup kudus. Bahwa ternyata kekudusan adalah pilihan dari setiap kehidupan kita. Kekudusan bukan hanya bicara tentang firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di mimbar ini. Hidup kudus, saudara. Tetapi bagaimana kita memilih untuk hidup kudus. Kalau saudara dan saya memilih hidup kudus, maka ada komitmen. Amin. Hidup kudus adalah sebuah komitmen, bukan wacana. Saya mau hidup kudus. Tetapi di dalam perjalanan waktu, kita tidak hidup dalam kekudusan. Bahkan firman Allah katakan kuduskanlah hari Sabat. Bahkan hari-hari di mana Bapak Ibu beribadah adalah semua yang bicara tentang kekudusan. Ketika kita beri waktu untuk Tuhan di dalam ibadah, itu adalah sebuah kekudusan. Bapak Ibu, kekudusan tidak melulu bicara tentang moralitas. Bagaimana seorang wanita menjaga dirinya dengan baik sampai sebuah pernikahan. Maria menjaga dirinya dengan baik Bapak Ibu. Dia sudah bertunangan, tetapi firman Allah katakan Yusuf tidak pernah menyentuh Maria. Dan dia dipilih oleh Allah untuk kemudian rahimnya menjadi wadah, diberikan Roh Kudus dan kemudian mengandunglah Yesus Kristus. Yang saya mau bicarakan Bapak Ibu malam hari ini adalah Maria menerima penghormatan dari sekian banyak wanita yang hidup pada saat itu. Ya, saya percaya bukan hanya Maria yang menjaga diri, ada banyak wanita yang menjaga diri, tetapi mungkin sedikit dari mereka yang berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu, kalau saya mau bicara kepada Bapak Ibu malam hari ini tentang kekudusan, seberapa dalamnya engkau memahami dan engkau mengambil sebuah komitmen untuk hidup kudus, melayani di dalam kekudusan, beribadah di dalam kekudusan, menyembah di dalam kekudusan, bekerja di dalam kekudusan Bapak Ibu, bahkan beribadah di dalam kekudusan. Sehingga kemudian kita tidak melihat hasil dari perjalanan iman kita adalah sesuatu yang main-main saja. Tadi saya katakan bahwa berita kelahiran Kristus itu bukan berita murahan. Bukan berita setahun sekali di mana semua toko penuh, jalanan macet. Wah, 1 bulan ini. Rasanya kita mau ke perjalanan dari Kuanino ke Kupang. Waduh, itu bisa 1 jam kita bisa sampai di Kupang sana, ya, di Solor. Semua orang keluar mencari sekedar sebuah kebutuhan untuk melengkapi Natal. Bapak Ibu, ketika kita ada di Natal, kita bicara tentang kelahiran Kristus, kita bukan sedang melengkapi Natal karena Kristus sudah lengkap. Amin. Dia lengkap, dia pribadi yang lengkap. Yang harus kita lengkapi adalah kekudusan kita. Sehingga berita Natal bukan hanya datang pergi. Setiap Natal kita buka Yohanes 3 ayat 16, kita baca dan kita katakan, oh ya, besar kasih Allah bagi kita. Sampai di situ. Tetapi bagaimana dengan kekudusan kita? Apakah terus bertumbuh, terus bertambah ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita Bapak Ibu? Apakah itu terus mengalami perubahan? Saya mau katakan hari demi hari. Dikatakan bayi Yesus bertumbuh, dia tidak terus jadi bayi. Apa ceritanya bagi kita? Bahwa iman kita, kekudusan kita harusnya bertumbuh. Harusnya datang kepada sebuah kedewasaan. Bukan setiap Natal itu saja. Ada banyak orang, ada banyak gereja yang selesai Natal maka terjadilah peperangan di dalam gereja. Satu dengan yang lain, panitia satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak memahami makna daripada kelahiran Kristus. Ada Maria yang berkomitmen menjaga kekudusan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita buka Injil Lukas 2. Kita baca mulai ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Lukas 1, saya minta maaf. Lukas 1, kita baca mulai ayatnya yang ke-20.
7. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Sampai di situ pembacaan kita, saudara. Ketika Maria didatangi malaikat, dikatakan salam kepada Maria. Ayat 30 dikatakan, "Jangan takut hai Maria." Tentu Maria menjadi kaget dan terkejut didatangi sesosok malaikat di depannya, di dalam kekudusannya. Kemudian datang dan memberi pernyataan Allah kepada Maria. Dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki." Bapak Ibu perhatikan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka kalau saya menempatkan diri saya sebagai Maria, maka tentu saya akan bertanya, saya akan terkejut, saya akan takut. Dikatakan engkau akan mengandung. Perhatikan kata mengandung. Ini bukan sesuatu yang main-main bagi seorang wanita yang belum bersuami, Bapak Ibu. Bukan main-main. Ini berita yang bukan hanya sekedar memberi kejut kepada Maria, tetapi tentu Maria terserang dengan takut yang amat besar. Tetapi kalau kita baca di ayat yang ke-35, Bapak Ibu perhatikan di sana, katakan, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau." Sampai di sini saya membawa saudara untuk kembali ke awal khotbah saya katakan Maria memilih untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau kita bicara tentang surga, maka surga adalah kudus. Firman Allah katakan, "Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus." Katakan, sebab aku pribadi Tuhan, sebab aku kudus. Bapak Ibu perhatikan, malaikat berbicara kepada mereka yang menjaga kekudusan. Amin. Malaikat mengungkapkan pesan Allah kepada mereka yang menjaga kekudusan. Tadi saya katakan, kekudusan yang saudara pilih, saudara jaga, saudara berkomitmen, itu terkoneksi dengan surga, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang main-main. Ketika engkau menjaga hidupmu dalam kekudusan, tadi ada beberapa aspek saya sebut, maka engkau sedang terkoneksi dengan surga. Allah melihat engkau dan Dia memperhatikan. Saya percaya bahwa di sepanjang perjalanan hidup Maria dari kecil, dia remaja, dia bertumbuh menjadi seorang pemuda, mata Tuhan melihat pergerakan Maria. Bapak Ibu, betapa kita bersyukur dan bersuka cita ketika setiap langkah hidup kita diperhatikan. Amin. Diperhatikan, dilihat. Saya mau bilang, Dia hanya berbicara kepada mereka yang menjaga kehidupannya. Banyak orang dengar firman Allah yang sama, duduk di tempat yang sama, tetapi hanya beberapa orang yang menerima pesan Allah. Betul atau benar? Ya. Kenapa saya katakan itu? Karena sebagian berubah dan sebagian tidak berubah. Banyak orang memberi hidup untuk melayani, melakukan firman Allah dengan benar, tetapi ada yang tidak lakukan firman Allah dengan benar. Apa firman Allahnya salah? Firman Allahnya berbeda, yang duduk di kiri beda, yang duduk di kanan beda. Enggak, hari ini saya bicara kepada berapa ratus hari ini? 200 lebih? Telinga-telinga yang mendengar firman Allah, tetapi nanti ketika saudara pulang dari tempat ini, saya mau bilang, hanya pikiran yang kudus, hati yang kudus, sikap yang kudus yang dapat menangkap pesan-pesan ilahi. Sebab itu malam hari ini saya ingin ingatkan kepada saudara, mari kita melihat Maria, kita mau berkaca kepada Maria. Saudara perhatikan kehidupan orang yang menjaga kekudusannya, ayat yang ke-38. Kata Maria
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mereka yang kudus, menjaga kekudusan, mereka yang terkoneksi dengan surga adalah mereka yang tahu posisi mereka di hadapan Tuhan. Maria katakan, aku hanya seorang hamba. Ketika Maria bicara tentang hamba, tentang kehambaan, maka apapun yang Tuhan lakukan, silakan. Tidak ada perlawanan, tidak ada argumentasi, tidak ada alasan. Karena bagi Maria, kekudusan yang dia jaga bertahun-tahun adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kebanggaan diri sendiri, bukan kita ngomong sama orang lain, saya lo kudus loh. Lihat saya jaga kekudusan, lihat saya enggak, saudara, bukan sesuatu yang dibanggakan, tetapi sesuatu yang dipatuhi. Maria mematuhi Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ini bukan sebuah pernyataan yang mudah. Kalau Bapak Ibu dan saya baca begitu saja, lewat begitu saja, kita pikir, oh ya sudah, Maria taat, dia setia, dia lakukan firman Allah. Ini bukan mudah Bapak Ibu. Mengandung seorang bayi di luar pernikahan, apapun alasannya, tentu betapa berat beban yang ditanggung oleh Maria. Begitu Maria mengandung, dia ngomong orang lain, kok bisa ngandung? Belum ada suami kok bisa mengandung? Ini Roh Kudus tahu. Zaman sekarang kalau saudara bilang gitu ke orang, orang percaya gak sama saudara? Gak percaya, kita dibilang mengong lu, gila lu bicara apa? Bapak Ibu bayangkan beban yang diterima oleh Maria. Tetapi perhatikan mereka yang hidup di dalam kekudusan. Mereka hidup dalam ketaatan, saudara. Maria taat, dia katakan aku hanya hamba. Aku cuma hamba, aku tidak lebih. Aku hanya hamba, terjadilah. Bukan pasrah, tetapi menyerah kepada tangan Allah. Bapak Ibu sangat penting untuk kita menjaga kekudusan kita hari-hari ini. Supaya kita dapat menangkap pesan Allah. Supaya kita bisa hidup dalam ketaatan. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 13. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin itu terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka lalu kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu sampai di situ pembacaan kita. Saya ingin membawa kita untuk melihat latar belakang dari para gembala. Mereka adalah orang-orang sederhana yang bekerja sebagai gembala di padang rumput Efrata, daerah yang dekat dengan Bethlehem. Gembala-gembala domba ini, Bapak Ibu, termasuk dalam kelas sosial yang paling rendah yang ada pada saat itu. Artinya mereka tidak terpandang, mereka orang biasa, mereka orang sederhana, mereka orang yang tidak dianggap. Karena mereka mengembalakan domba dari tuan-tuan yang memiliki domba itu, Bapak Ibu. Mereka hidup dengan alam dan mereka memilih untuk setia kepada pekerjaannya. Saya bicarakan sedikit latar belakang dari para gembala domba yang saya tahu bahwa tidak kebetulan. Efrata dikenal adalah sebagai padang penggembalaan. Padang di mana dipilih oleh para gembala untuk memberi makan domba-domba mereka, Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa malam itu. Biasanya para gembala domba itu ketika hari akan berganti, mereka akan kembali membawa pulang domba-domba mereka dan kembali ke kandang mereka, dan besok pagi mereka akan kembali lagi membawa domba-domba itu. Tetapi lain dari biasanya para gembala-gembala domba yang kita baca di dalam Lukas ini, mereka bermalam. Firman Allah katakan mereka ada di tempat itu karena ketika
malaikat datang kepada mereka di waktu malam ketika orang semua sedang tidur, sedang hening. Padang Efrata begitu sepi, berita kesukaan itu datang kepada mereka. Tadi saya katakan, berita itu datang kepada mereka yang sederhana. Mereka yang ada di golongan bawah, yang tidak dianggap, yang tidak terlalu dihargai pekerjaan mereka. Tetapi Bapak Ibu, yang saya ingin katakan pada malam hari ini bahwa Tuhan melihat kesetiaan. Dia tidak pernah tertarik dengan apa yang ada di luar kita, make up kita. Semua yang terlihat terang benderang itu. Tetapi dia tertarik dengan apa yang ada dalam kita. Apa yang ada di dalam para gembala domba? Kesetiaan. Kesetiaan menjaga kawanan dombanya. Semalam-malaman mereka ada di padang Efrata. Bapak Ibu tahu, ya, saya dengar dari orang tua saya. Mereka sudah ke Israel. Kalau siang, kalau di waktu panas cukup panas. Tetapi kalau malam yang namanya padang itu dinginnya luar biasa. Ya, luar biasa dinginnya. Bapak Ibu bisa membayangkan dengan dingin yang luar biasa. Mungkin mereka pakai kain seadanya. Mereka duduk saja menjaga domba-dombanya, tertidur, orang bilang tidur ayam, bangun sebentar lihat domba-dombanya. Mereka berkomitmen dengan apa yang ditugaskan kepada mereka, dan berita kesukaan itu datang kepada mereka. Sebuah berita pengharapan yang besar tentang lahirnya seorang juru selamat, saudara. Saya mau katakan Tuhan memilih mereka yang berkomitmen dengan kesetiaan. Hari-hari ini kesetiaan begitu mahal karena banyak orang menilai kesetiaan dari apa yang mereka dapatkan. Kalau dapat segini, setia saya segini. Kalau dapatnya sedikit, kesetiaan saya juga sedikit. Enggak, Bapak Ibu. Para gembala domba gak pernah memperhitungkan apa yang mereka dapat untuk menjaga domba-domba ini. Tetapi mereka setia dengan pelayanannya. Saya mau katakan padang Efrata adalah padang pelayanan bagi para gembala domba. Bapak Ibu jemaat Kalvari, tempat ini adalah ladang pelayananmu, amin. Ini adalah padang pelayananmu, padang penggembalaanmu. Kalau saya bicara tentang penggembala, saudara tahu bagaimana komitmen gembala saudara. Tapi malam ini saya ingin bicara kepada saudara sebagai jemaat, kita ada di penghujung tahun. Kalau kita mau merefleksikan semua yang terjadi mulai di tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember nanti, malam hari ini. Kalau saya ingin tanyakan kepada saudara, bagaimana dengan padang penggembalaan saudara? Bagaimana dengan padang pelayanan saudara? Bagaimana dengan Yerusalem, keluarga kecilmu, keluarga besarmu, bagaimana saudara? Bagaimana pelayananmu di tengah-tengah keluargamu? Bagaimana kehidupan rohani keluargamu hari-hari ini? Apakah teladan dari para gembala ini sudah menjadi bagian kita? Mereka berkomitmen, mereka setia. Mereka bisa saja pulang dululah ke rumah mereka. Enggak, mereka ada malam hari itu di sana. Saya percaya Tuhan mempersiapkan mereka untuk menerima kabar kesukaan. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini engkau sedang lelah, engkau sedang lemah, engkau capek dengan padang penggembalaanmu. Engkau sedang tergerus, engkau sedang bekerja begitu besar, begitu keras bagi keluargamu barangkali. Itu adalah ladang penggembalaanmu, saudara. Itu ladang pelayananmu. Mungkin engkau sedang ada di ujung jalan dan persimpangan untuk memilih maju bersama Tuhan atau mengambil langkah untuk mundur, untuk pulang saja. Tapi firman Allah mencatat para gembala ada pada malam itu. Mereka setia. Dan saya mau katakan kesetiaan kita akan muncul sebuah kabar tentang pengharapan yang besar. Hari ini mungkin engkau sangat lelah, engkau sangat lemah. Engkau terseok-seok untuk berkomitmen dengan kesetiaanmu kepada Tuhan. Tapi saya perlu ingatkan kepada saudara malam ini, dia setia bagi saudara dan saya. Dia sangat setia, dia amat setia. Hari ini dia setia, besok dia setia, sampai selama-lamanya dia setia. Kesetiaan Tuhan tidak pernah ada di level bawah. Kesetiaan Tuhan terus naik, terus naik. Kalau hari ini saya mau ajak saudara mengoreksi setiap hidup kita dan memeriksa kembali titik di mana dia angkat kita. Saudara, titik di mana kita sedang berlumur dengan dosa, titik di mana kita sedang hilang pengharapan, dan hari ini yang kau melihat ke belakang. Apakah Tuhan tidak setia? Dia setia, amin. Dia setia.
Kesetiaannya tidak pernah ada di begitu-begitu saja. Terus naik, terus meningkat. Dan hari ini kalau engkau lihat dirimu, itu bukti Tuhan setia bagi saudara. Dulu gak punya kendaraan, hari ini saudara punya 3-4 kendaraan. Dulu gak punya rumah, hari ini saudara punya rumah. Dulu ngontrak, dulu kos-kosan, hari ini saudara punya rumah tinggal secara pribadi. Kau punya rumah permanen. Bukankah Tuhan setia, saudara? Dia setia. Para gembala domba menunjukkan tentang sebuah loyalitas. Berapa banyak domba yang mereka jaga? Mungkin seperti yang Daud jaga, 2-3 ekor saja. Mungkin di dalam rumahmu tidak banyak. Ada suami, ada anak-anak, ada cucu-cucumu. Tidak banyak. Tetapi mereka sedang membutuhkan topangan doamu yang punya komitmen dengan Tuhan. Saudara, mari kiranya keteladanan para gembala domba menjadi bagian kita malam hari ini. Yang ketiga, saudara, di dalam firman Allah Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama kita mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kita lanjutkan Bapak Ibu di ayatnya yang ke-9. Kita lompat. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, saya mungkin berikan sedikit keterangan asal daripada para orang Majus ini. Mereka berasal dari timur, kemungkinan mereka berasal dari Persia, Babel atau Arab. Mereka adalah ahli astronomi, Bapak Ibu, yang kemudian disebut orang Majus, yang dikatakan ahli bijak atau penyihir. Ya. Diperkirakan perjalanan yang mereka tempuh pada saat itu, Bapak Ibu, 1.200 sampai 1.500 kilometer dari tempat mereka. Cukup jauh ya Bapak Ibu. Kalau mengenakan unta, maka dibutuhkan 60 sampai 100 hari untuk sampai ke tempat di mana Yesus ada. Dengan kuda 30 sampai 60 hari, maka diperkirakan perjalanan mereka 2 sampai 3 bulan dengan berjalan kaki untuk sampai ke tempat daripada bayi yang kemudian dikatakan sudah menjadi seorang anak itu, karena waktu yang dibutuhkan cukup lama. Bapak Ibu, kalau saya bicara tentang orang Majus, dari keterangan sedikit dari sejarah orang Majus ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan malam hari ini? Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena tadi saya katakan bahwa Allah memakai orang-orang yang dianggapnya patut dan pantas untuk menerima kabar kesukaan itu. Mereka tidak seperti kita malam ini, yang terus mendengarkan tentang Yesus. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kita berkeluarga. Kita terus dengar tentang Yesus. Tetapi saya mau katakan orang Majus mengerahkan seluruh energi mereka. Melihat bintang, dituntun oleh bintang untuk sampai kepada bayi Yesus. Bapak Ibu, kita dituntun oleh firman Allah hari-hari ini. Kita dituntun oleh firman Allah untuk membawa kita kepada kebenaran itu. Yesus adalah kebenaran. Berbulan-bulan ditempuh dengan berjalan kaki untuk berjumpa dengan seorang bayi Yesus yang ketika mereka datang, bayi itu sudah menjadi anak. Ada waktu yang lama, waktu tempuh mereka untuk sampai ke kota Bethlehem. Firman Allah katakan kalau kita baca Bapak Ibu,
Di ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Apa mereka tidak lelah? Mereka lelah, tapi melihat bayi Yesus, anak Yesus yang bertumbuh dengan baik, berita kesukaan yang besar menghapus kelelahan mereka berbulan-bulan dalam perjalanan yang panjang. Tadi saya singgung di poin kedua, kita mungkin sedang lelah hari ini. Energi kita sedang terkuras barangkali. Tetapi saya mau bilang, Yesus sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Dia sanggup, dia mampu. Kalau para majus yang tidak memahami siapa Yesus, mereka hanya lihat ada bintang timur yang menuntun mereka. Kita mengerti, kita pahami, kita baca Alkitab dan kita tahu proses kelahiran seorang bayi Yesus, saudara. Kita mengerti dan kita tahu seberapa besar rasa kasih cinta kita kepada pribadi Yesus. Seberapa besar Bapak Ibu? Malam ini engkau masih mencintai Yesus? Malam ini engkau masih mengasihi Yesus? Ataukah sedang tergerus dengan kebutuhan-kebutuhan hidupmu yang begitu berat? Ataukah sedang tergerus dengan masalah rumah tanggamu yang tidak pernah selesai? Kalau sudah mati, selesai masalah kita Bapak Ibu. Benar? Masih hidup ya masih ada masalah. Apakah orang majus ini tidak lelah? Mereka sangat lelah. Tapi firman Allah katakan mereka gembira melihat Yesus. Katakan mereka sujud dan menyembah. Saya hanya ingin membawa saudara malam ini untuk mari kita melihat kembali kehidupan kita malam ini. Seberapa berharganya Yesus bagi saudara dan saya. Seberapa berharganya berita Natal bagi saudara dan saya. Hanya tentang penyediaan kebutuhan kita. Kue-kue, lilin, pohon Natal, minuman-minuman. Bahkan kadang-kadang Natal ini, saya katakan begini, Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa supaya kita yang berdosa tidak menjadi berdosa. Taruh ini di dalam pikiran saudara, karena hari-hari ini Natal membawa orang kepada dosa. Betul? Nanti besok pagi itu di jalan, kalau saudara ke ibadah, saudara akan ketemu orang-orang yang lagi fly di jalan, botol-botol minuman lagi di jalan. Harusnya kita sudah tinggalkan itu, benar nggak Bapak Ibu? Tapi saya percaya malam hari ini Jemaat Kalvari sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Amin. Ada yang senyum-senyum simpul. Tadi saya udah bicara tentang kekudusan Bapak Ibu. Ketika Tuhan bicara kekudusan, dia tahu bahwa masih ada di antara kita yang belum hidup kudus. Orang majus, kita kembali di ayatnya yang ke-11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada itu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu perhatikan, mereka tidak bawa diri saja. Tapi dikatakan mereka membuka kotak harta mereka. Mereka membuka tempat harta mereka. Kata harta itu berarti sudah semuanya dibawa, Bapak Ibu. Sudah semuanya mereka bawa. Enggak ada yang mereka tinggalkan lagi di rumah. Mereka bawa semua. Untuk siapa? Untuk Yesus, saudara. Yang pertama dikatakan mereka membawa emas. Bapak Ibu, emas dilambangkan sebagai sesuatu yang berharga, mulia. Mereka mempersiapkan sesuatu yang mulia bagi Yesus. Yang kedua dikatakan kemenyan. Kemenyan memiliki beberapa arti, sebuah ungkapan disajikan pada altar ukupan, yang ditambah pada kurban sajian Bapak Ibu, ditaburkan pada roti sajian sebagai lambang di mana doa-doa itu dinaikkan agar berbau harum di hadapan Tuhan. Malam hari ini, sudahkah persembahan kita berbau harum Bapak Ibu? Sudahkah berbau harum? Harumnya sampai? Atau hanya sampai di ruangan ini Bapak Ibu? Karena seringkali kita kemudian mengurangi berbagai standar yang Tuhan tetapkan bagi kita. Karena kita takut kekurangan. 2024 adalah tahun yang mungkin sulit
bagi kita, bagi kebanyakan orang. Tapi kita harus katakan Ebenezer, sampai sini Tuhan sudah tolong kita. Dengan berbagai kesulitan. Para Majus mengalami berbagai kesulitan di dalam perjalanan mereka, Bapak Ibu. Tetapi tidak mengurangi standar pemberian mereka kepada Yesus yang mereka puja dan sembah. Yang berikut dikatakan mereka memberikan mur. Mur adalah bahan dasar dari minyak urapan yang dipakaikan kepada para imam ketika mereka akan masuk dalam ruang Maha Kudus. Saya mau katakan kepada saudara malam hari ini, pelayanan harus ada urapan. Amin, para pelayan. Para WL, para singers, pemain musik, pelayanan bukan hanya bicara skill. Bukan hanya bicara keterampilan, intro-intro yang manis. Persiapan yang matang dan baik. Tetapi pelayanan membutuhkan pengurapan. Saya ingin sampaikan ini kepada saudara-saudara, khususnya para pelayan. Kalau kita bicara pengurapan, maka di sana ada pengorbanan. Ada sesuatu yang harus kita korbankan di sana, Bapak Ibu. Waktu kita. Wah, saya nggak bisa, saya jam itu, saya lagi. Orang Majus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Mereka mengorbankan seluruh waktu-waktu mereka yang bisa mereka pakai untuk bekerja dan mencari uang. Tapi Yesus membawa mereka untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Mur bicara tentang pengurapan, Bapak Ibu. Berarti pelayanan bukan sekedar, amin. Para Majus ini para ahli nujum, mereka para sihir, tetapi cinta mereka kepada Yesus luar biasa. Malam ini saya tidak panjang firman Tuhan. Mungkin kita sama-sama memeriksa diri kita, saudara saya, seberapa seriusnya kita melayani Tuhan hari-hari ini. Persiapan seperti apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita. Bukan hanya karena wajib melayani, bukan karena nama saudara ada di dalam warta, tetapi karena Yesus sudah lahir bagi saya. Dia bukan hanya lahir, tapi dia mati bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara dan saya agar Natal membawa perubahan bagi saudara dan saya. Natal membawa pemulihan bagi keluarga kita, bagi pribadi kita, terkhususnya bagi pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu.